Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Ibu Fat. Kita udah pernah ketemu sebelumnya di perkenalan. Kali ini kita sudah mulai masuk ke materi, yaitu matematika peminatan kelas 10. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah tentang fungsi eksponen. Oke, oleh saya sendiri, matematika peminatan kelas 10 MIPA. Apa aja sih yang kita pelajari di fungsi eksponen ini? Sebelum masuk ke fungsi eksponen, tentu kita udah pernah belajar di SMP tentang eksponen atau perpangkatan ya. Apa aja sih sifat-sifatnya? Oke, yang pertama, sifat-sifat dari eksponen adalah A pangkat P dikali A pangkat Q sama aja kayak pangkatnya ditambah A pangkat P ditambah Q. Yang kedua, kebalikannya, A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Kemudian yang ketiga, jika pangkat dipangkatkan lagi, A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q, maka pangkatnya dikali, yaitu A pangkat P kali Q. Yang kedua adalah identitas, semua bilangan pokok dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Semua bilangan pokok dipangkatkan 1 hasilnya adalah dirinya sendiri, dan semua bilangan pokok dipangkatkan setengah hasilnya adalah akar. Oke, kita lanjut. Kemudian sifat-sifat dari penjabaran ya atau distribusi. Jadi kalau A dikali B pangkat P kita bisa jabarkan menjadi A pangkat P dikali B pangkat P. Kalau A per B pangkat P dijabarkan jadi A pangkat P per B pangkat P. A pangkat min P itu sama dengan seper A pangkat P. Jadi pangkat negatif bisa berubah jadi positif asal pindah ke bawah selama P-nya bukan 0. Begitupun kebalikannya, A pangkat positif bisa jadi negatif pindah ke bawah asal P-nya bukan 0. Kemudian untuk akar-akaran, perhatikan A pangkat P per Q artinya adalah akar pangkat Q dari A pangkat P. Di mana Q-nya ini bukan 2 ya. Kalau Q-nya 2 itu tidak perlu ditulis. Jadi akar pangkat P per 2 sama dengan akar A pangkat P aja. A pangkat P per 2 sama dengan akar A pangkat P aja. Duanya nggak perlu ditulis di sini. Akar pangkat P dari AB sama dengan akar pangkat P dari A dikali akar pangkat P dari B. Begitupun akar pangkat P dari A per B sama dengan akar pangkat P dari A per akar pangkat P dari B. Oke, kita langsung aja ke contoh soal, nggak usah berlama-lama. Sederhanakanlah bentuk eksponen di bawah ini dalam bentuk pangkat positif. Ada 5 soal, yang pertama 6 pangkat 7 dikali 64, yang kedua 2xy pangkat 3 pangkatkan 4, yang ketiga x pangkat min 3 y pangkat 4 dibagi x pangkat 5 y pangkat 2, yang keempat 2x pangkat 3 y pangkat 2x pangkat 2 y pangkat 3 per 3x y pangkat min 1 dipangkatkan lagi min 2, dan yang terakhir adalah akar pangkat 3 dari 27x pangkat 3 per y pangkat 6. Oke, kita mulai ya dari yang pertama. Untuk 6 pangkat 7, kita sederhanakan dulu 6. 6 itu adalah 2 kali 3 ya. Jadi 6 pangkat 7 artinya 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7. Kemudian 64 adalah 2 pangkat 6. Maka 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 7 dikali 2 pangkat 6 berapa? Kita cek yang bilangan pokoknya sama, yaitu 2. 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 6, pangkatnya ditambah, jadi 2 pangkat 13. 3 pangkat 7-nya tetap. Untuk yang kedua, kita harus lepas kurung, caranya semua dipangkatkan dengan 4. Jadi 2-nya dipangkat 4, X-nya dipangkat 4, dan Y pangkat 3-nya juga dipangkatkan 4. Tadi sifat pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya. Jadi 2 pangkat 4, X pangkat 4, Y-nya pangkat 3 kali 4. 3 kali 4, 12. 2 pangkat 4, 16. Jadi 16, X pangkat 4, Y pangkat 12. Oke, kemudian kita mulai yang ketiga, soal ketiga, pembagian berarti pangkatnya dikurang selama bilangan pokoknya yang sama ya, X dengan X, Y dengan Y. Berarti ini artinya X pangkat min 3 dikurang 5. Y-nya juga sama, pangkat 4 dikurang 2. Min 3 dikurang 5 itu adalah min 8. 4 dikurang 2 adalah 2. Ini bisa dirubah menjadi positif, tapi pangkatnya jadinya per ya. Berarti Y pangkat 2 per X pangkat 8. Oke, kita lanjut. Pangkat negatif bisa yang di luar kurung bisa berubah menjadi positif asal posisinya dibalik. Yang tadinya di atas jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas, seperti ini.
Jadi 3x y pangkat min 1 per 2x pangkat 2 y pangkat 3 pangkatnya jadi 2. Ini yang di dalam nggak ada yang berubah hanya di luar kurung. Kemudian semuanya dipangkatkan dengan yang di luar kurung. 3-nya dipangkatkan 2, x-nya dipangkatkan 2, y-nya min 1 dikali 2 jadi min 2. 2-nya dipangkatkan 2, x-nya pangkat 2 kali 2 jadi 4, y-nya pangkat 3 kali 2 jadi 6. Nah, setelah itu kita proses. Ingat yang bilangan pokoknya sama, perperan artinya pangkatnya dikurang ya. Pangkat x-nya pangkat 2 kurang 4, y-nya pangkat min 2 kurang 6. 3 pangkat 2 itu 9 dan 2 pangkat 2 itu 4. X-nya ya, 2 kurang 4 itu minus 2. Y-nya min 2 kurang 6 adalah minus 8. Jadi 9x pangkat minus 2, Y pangkat minus 8 per 4. Pangkat negatif bisa menjadi positif asal pindah ke bawah, baik x-nya maupun y-nya. Jadi 9 per 4x pangkat 2, y pangkat 8. Untuk kasus nomor 3, kita harus mengubah akar menjadi pecahan. Jadi jawabannya adalah 27x pangkat 3 per y pangkat 6 dipangkatkan 1 per 3 ya. Karena di luar sini nggak ada pangkat yang di luar kurung, jadi kita anggapnya 1. Akar itu adalah per 3. Seperti ini. 27-nya dijadikan 1 per 3, dipangkatkan 1 per 3, x pangkat 3-nya juga dipangkatkan 1 per 3, atau pangkatnya kita kalikan, dan y pangkat 6-nya juga dikalikan dengan 1 per 3. Nah, 27 pangkat 1 per 3 itu, 27 itu kan 3 pangkat 3 ya, berarti 3 pangkat 3 dikali 1 per 3. Ini 3 kali 1 per 3 coret, jadi x pangkat 1 yaitu x aja. 6 dikali sepertiga coret, 6 bagi 3 itu 2, jadi y pangkat 2. 3 pangkat 3 kali sepertiga coret, jadi tinggal 3 aja. Jadi 3x per y pangkat 2. Jadi seperti ini contoh soal eksponen. Nanti kita akan mengerjakan pretest yang saya berikan di soal di Google Form. Linknya akan diberikan. Oke? Kita lanjut untuk definisi fungsi eksponen. Apa sih fungsi eksponen? Oke, fungsi eksponen definisinya adalah fungsi eksponen adalah pemetaan bilangan real x ke a pangkat x dengan a-nya lebih dari 0 dan x-nya tidak boleh sama dengan 1. A itu adalah bilangan pokok, biasanya ditentukan di soal bisa 1, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya, bisa juga bentuknya pecahan. Oke. Dapat ditulis fx sama dengan a pangkat x, a lebih dari 0, a-nya bukan 1. Kita langsung aja ke contoh. Jadi kalau saya punya fx sama dengan 3 pangkat x, itu adalah fungsi eksponen ya. Tapi kalau saya bilang fx sama dengan min 3 pangkat x, itu bukan fungsi eksponen, karena syaratnya harus lebih dari 0. Jadi nggak boleh negatif ya. Kemudian fx sama dengan 3 pangkat 1 pangkat x, bukan fungsi eksponen juga. Oke. Kita ulang atau kita ralat ya. Jadi 3 pangkat x itu fungsi eksponen. Kemudian kalau min 3 pangkat x bukan fungsi eksponen karena syaratnya harus lebih dari 0, nggak boleh negatif. Dan terakhir kalau 1 pangkat x juga bukan fungsi eksponen karena a-nya tidak boleh 1. Oke. Kalau 0,3 pangkat x eksponen bukan? Eksponen ya. Oke. Kita lanjut grafik fungsi eksponen. Untuk grafik fungsi eksponen ada syaratnya ya. Jadi kita lihat nih. Ini jadi fungsinya bentuknya kayak kurva ya. Dia nggak lurus, dia melengkung. Terus biasanya monoton ke atas seperti ini. Kurva merah mungkin terjadi seandainya tidak ada intervensi pemerintah dalam meminimalisir interaksi antar manusia. Oh ya, oke. Ini grafik apa sih? Ini adalah grafik dari korban terinfeksi COVID-19 ya. Grafik ini dibuat oleh Badan Statistika. Grafik ini sifatnya adalah kemungkinan atau peluang, bukan berarti sebuah kepastian. Kita lihat, grafik yang merah bisa terjadi jika tidak ada intervensi pemerintah dalam meminimalisir interaksi antar manusia. Jadi makin lama makin tinggi. Nah, eksponen berpangkat-pangkat, berkali-kali lipat tingginya seperti ini. Kalau kitanya nggak 5M ya. Kalau kitanya nggak kalau kitanya nggak kalau kita nggak memakai masker, nggak menjaga jarak, ya kan,
kitanya nggak waspada terhadap COVID-19, kitanya tetap keluar kemana-mana, nah ini grafiknya akan menjadi merah seperti ini, makin lama makin tinggi terhingga. Kurva hijau mungkin terjadi jika ada physical distancing dijalankan dengan disiplin. Ini kalau disiplin banget, melandai nih, lama-lama landai akan menjadi, dia meningkat, pasti meningkat ya. Karena apa? Karena cepet, prosesnya tuh cepet, dan kita tuh manusia nggak mungkin nggak berinteraksi ya, pasti ada interaksi walaupun sedikit, jadi seperti ini. Nah ini adalah data realnya seperti itu di tengah-tengah ya. Oke, kita lanjut langsung aja ke contoh soal. Ini namanya kurva aplikasi dari grafik atau kurva eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Gimana sih cara bikin grafiknya? Nah, kita lihat dulu sifat-sifat dari grafiknya itu sendiri. Nah, lihat grafik eksponen untuk A lebih dari 1, lihat gambar di atas ya. DG ini adalah domain, daerah asalnya bebas. Kalau daerah range atau daerah hasil itu nggak bebas, harus lebih dari 0, nggak mungkin ada negatif. Asalnya bebas, bisa dari ujung kiri sampai ujung kanan, tapi hasilnya tapi ini harus lebih dari 1 ya di sini ya. Tapi hasilnya itu harus positif ya, positif. Fungsi G continue pada R. Continue itu maksudnya dia lurus terus ya, nggak keputus. Monoton naik, kita bisa lihat sendiri di sini kurvanya naik terus ya. Dan cekung, bentuknya cekung ya, cekung, nggak lurus ya, cekung ke atas. Memotong di sumbu Y 0,1, lihat ini titik A 0,1 selalu kena. Sumbu X sebagai asimtot. Apa sih asimtot? Asimtot itu dia nggak pernah menyentuh dimanapun. Nggak akan pernah menyentuh X sama dengan Y sama dengan 0. Nggak akan pernah menyentuh dimanapun. Oke, dan berkorespondensi satu-satu ya. 1X pasti pasangannya 1Y. 1X, 1Y, kayak gitu. Sekarang kalau A-nya antara 0 sampai 1, jadi kayak 0, sekian atau pecahan di mana atasnya lebih kecil dari bawahnya, 2/3, 3/5, 5/7 dan seterusnya. Seperti ini kita bisa lihat gambarnya di atas ya, daerahnya sama, bebas berapa aja, yang penting real. Hasilnya juga sama, lebih dari 0. Continue sama, kita bisa lihat dia nggak terputus. Monoton turun. Nah, ini kan dia naik ya. Kalau ini turun, turun ya. Cekung ke atasnya sama-sama cekung, bukan cembung. Memotongnya juga sama di 0,1. Asimtotnya datar di sumbu X juga sama. Simetris juga sama dan berkorespondensi 1-1 ya. Bedanya hanya di kalau A-nya lebih dari 1 itu monoton naik. Kalau A-nya kurang dari kalau A-nya antara 0 sampai 1 itu monoton turun. Oke, langsung aja gimana sih cara bikinnya gitu ya, cara bikin grafik. Nah, ini langsung aja ada soal seperti ini, suruh buat grafik. Ada 4 ya. Yang pertama 2 pangkat X, setengah pangkat X, 2 pangkat min X, dan setengah pangkat min X. Tapi disuruh bikin dalam satu koordinat kartesius. Karena membuat dalam satu koordinat, maka kita harus mengerjakannya dalam satu buah tabel juga, biar mempermudah ya. Kita bisa lihat seperti ini. Kita akan buat tabel. Jadi kita buat titik sembarang sebenarnya, tapi saya buatnya agak rapih biar enak. Jadi dari min 3, jadi ada negatif, positif, sama 0 ya. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, 2 pangkat X. Kalau X-nya min 3, berapa sih 2 pangkat min 3? Jawabannya adalah 1/8, sama kayak 1/2 pangkat 3. X pangkat min 2, 2 pangkat min 2, 1/4. 2 pangkat min 1, 1/2, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, dan 2 pangkat 3, 8. Setengah pangkat min 3, udah setengah pangkat min 3. Setengah pangkat min 3, 2-nya kita bisa pindahin ke atas, jadi kayak 2, tapi pangkatnya jadi plus. 2 pangkat 3. Jadi setengah pangkat min 3 kayak 2 pangkat 3, yaitu 8. Setengah pangkat min 2 kayak 2 pangkat 2, yaitu 4. Setengah pangkat min 1 kayak 2 pangkat 1, yaitu 2. Setengah pangkat 0 kayak 2 pangkat 0, yaitu 1. Setengah pangkat 1 itu setengah. Setengah pangkat 2 itu 1/4. Dan setengah pangkat 3 adalah 1/8. 2 pangkat min X, lihat. Min dari min 3 itu berapa? Plus ya, sama kayak 2 pangkat 3, 8. Min dari min 2 plus 2, 2 pangkat 2.
min dari min, mohon maaf kita ulangnya, ada kesalahan sedikit ya. Jadi 2 pangkat min dari min 3 adalah 2 pangkat 3, karena min kali min itu plus, yaitu 8. Kemudian 2 pangkat min dari min 2 adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. 2 pangkat min dari min 1 adalah 2 pangkat 1, yaitu 2. 2 pangkat min 0 yaitu 1. 2 pangkat min 1 yaitu setengah. 2 pangkat min 2 yaitu 1/4. Dan 2 pangkat min 3 adalah 1/8. Nah, ini ya, kita lihat setengah pangkat min X. Setengah itu kan 2 pangkat min. Min ketemu min jadi plus. Jadi setengah pangkat min X sama dengan 2 pangkat X. Jadi kita lihat seperti yang GX ya. Atau 2 pangkat min 3 itu 1/8 ya. Setengah pangkat min min 3 yaitu setengah pangkat 3 kan 1/8. Setengah pangkat min min 2, setengah pangkat 2 1/4. Setengah pangkat min min 1, setengah pangkat 1 yaitu setengah. Setengah pangkat 0 1, setengah pangkat 1. Setengah pangkat min 1 yaitu 2 pangkat 1 2, setengah pangkat min 2 yaitu 2 pangkat 2 4, dan setengah pangkat min 3 yaitu 2 pangkat 3 8. Jadi kita bisa ngerjainnya GX sama dengan PX, kerjain satu aja karena sama persis. FX sama dengan HX, kerjain satu aja karena sama persis. Jadi kita hanya membuat 2 grafik ya. Oke, untuk grafiknya akan dijelaskan berikut ini. Oke, kita mulai coba menggambar GX ya, grafik GX. Kita lihat GX itu 2 pangkat X, untuk X sama dengan min 3, maka GX-nya 1/8. Jadi kita buat titik min 3, 1/8. Jadi maksudnya X-nya di min 3, Y-nya di 1/8. 1/8 itu 0,25, antara min 3 dan 0,25. Oke, kita masukkan. Kemudian kita lanjut. Kalau X-nya min 2, maka Y-nya 1/4. Jadi kita buat min 2, 1/4 atau 0,25. Kalau X-nya min 1, Y-nya setengah, atau kita buat titik C min 1. Sorry, kalau X-nya min 1, Y-nya setengah. Jadi kita buat titik C min 1, setengah, atau min 1, 0,5. Kita lanjut, kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 1. Kita buat titik 0,1, yaitu titik D 0,1. Kalau X-nya 1, Y-nya 2 ya. Kita buat titik 1,2 atau titik E 1,2. Kita lanjut, kalau X-nya 2, Y-nya 4. Kita buat titik 2,4. Oke. Dan terakhir kalau X-nya 3, Y-nya 8. Kita buat titik 3,8. Nah, dari ke 7 titik ini, kita buat penghubung ya. Kita bisa lihat bahwa titiknya ini tidak lurus, tidak membuat garis lurus, agak melengkung ya. Jadi kita buat garis penghubung yang melengkung ya. Oke, seperti ini. Ini adalah fungsi GX sama dengan 2 pangkat X. Kita lanjut untuk fungsi fx. Kita juga lihat titik yang pertama adalah titik kalau X-nya min 3, maka Y-nya adalah 8. Jadi kita buat titik min 3,8. Kemudian kalau X-nya min 2, Y-nya 4, kita buat titik min 2,4. Min 3,8, min 2,4. Oke, kalau X-nya min 1, maka Y-nya 2, jadi min 1,2. Oke. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, jadi 0,1. Kalau X-nya 1, Y-nya setengah, jadi 1,5. Kalau X-nya 2, Y-nya 1/4, jadi 2,1/4. Dan terakhir kalau X-nya 3 itu Y-nya 1/8, jadi 3,1/8. Dari ketujuh titik ini kita buat garis ya. Garisnya itu yang agak melengkung, tidak kaku ya. Jadinya kurva, bukan garis, sorry, kurva. Jadinya seperti ini. Nah, kita bisa lihat antara fungsi GX dengan fx itu seperti pencerminan ya. Nah,
Untuk fx itu nilai a-nya lebih dari 1 yaitu 2, untuk untuk gx a-nya lebih dari 1 yaitu 2, dan untuk fx a-nya kurang dari 1 yaitu setengah ya, 0 sampai 1 yaitu setengah. Seperti ini. Kemudian untuk hx gimana? Kita bisa lihat bahwa hx sama persis dengan fx ya hasilnya, maka kurvanya juga sama. Dan px sama persis dengan gx ya, kurvanya juga sama. Oke, jadi setengah pangkat min itu sama kayak 2 pangkat x. 2 pangkat min itu sama dengan setengah pangkat x. Oke, kira-kira seperti ini grafiknya. Selanjutnya, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa fx sama dengan hx ya, gx sama dengan px, dan f0-nya, g0, h0, p0 semua 1. Jadi gambarnya tuh tadi udah dibahas yaitu seperti ini. Jadi dia simetris, ketemu di titik 0,1. Oke, untuk latihannya ini ada tugas praktek ya buat rumus dasar sifat eksponen di sebuah karton atau kertas atau apapun, semenarik dan sekreatif mungkin, seoriginal mungkin. Kemudian hafalkan dan buat video hafalan sambil menutup mata kamu. Kirim foto dan videonya ke GCR. Fotonya adalah foto kartonnya atau nanti boleh dikirim ke sekolah. Videonya nanti video hafalannya. Oke, yang kedua kerjakan latihan yang sudah saya kirim di GCR melalui Google Form. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.